Marksman 2021 dibuka dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Miguel. Ia baru saja pulang sekolah dan tinggal bersama ibunya yang bernama Rosa di wilayah Meksiko. Sedikit informasi nih guys, jika wanita cantik yang bernama Rosa ini adalah janda karena ditinggal mati suaminya saat Miguel masih kecil. Saat Rosa sedang masak, ia dikejutkan dengan teleponnya yang berdering. Di ujung sana rupanya keponakan Rosa yang bernama Carlos mengatakan jika dirinya sedang diburu oleh kartel Meksiko. Hal ini dikarenakan Carlos telah mengambil uang kartel sebanyak 1 juta dolar. Rosa diminta untuk segera pergi meninggalkan Meksiko dan membawa tas yang berisikan uang yang sudah ia letakkan di suatu tempat. Singkat cerita nih guys, Carlos tak bisa berlari lagi dari kejaran kartel. Ia ditangkap dan disiksa habis-habisan oleh anggota kartel yang memaksa Carlos memberikan uang yang sudah ia curi sebelumnya. Namun Carlos tetap dalam pendirian dan tidak mau mengatakan di mana uang tersebut. Sang bos kartel yang bernama Mauricio kemudian memeriksa HP Carlos di mana ia baru saja memanggil Rosa. Mauricio merasa jika uangnya saat ini tengah dibawa oleh Rosa. Ia pun kemudian menyuruh anak buahnya menangkap Rosa serta menghabisi Carlos saat itu juga. Film kemudian berpindah di sebuah wilayah Arizona. Seorang pria tua pensiunan marinir Amerika tengah mengawasi zona perbatasan Amerika-Meksiko. Tak berselang lama kemudian Jim melihat segerombolan imigran gelap yang tengah berjalan menuju ke Amerika. Ia pun kemudian menelpon petugas perbatasan tentang peristiwa tersebut. Jim kemudian diam-diam mengikuti para imigran tersebut dan mendapati seorang pria tua yang tergeletak lemas dengan luka di kakinya. Ia pun kemudian memberikan air kepada pria tersebut dan kembali melaporkan kepada pihak perbatasan. Setelah tugasnya selesai, Jim kemudian pulang dan menurunkan bendera Amerika yang berada di depan rumahnya. Tak berselang lama, seorang petugas bank yang bernama Udil mendatangi rumah Jim. Di sana pihak bank menagih hutang yang dulu digunakan Jim untuk berobat istrinya. Namun kendati demikian, meskipun sudah banyak mengeluarkan dana, istri Jim yang menderita kanker akhirnya meninggal dunia dan ia kubur di belakang rumahnya. Mendengar hal itu, Udil pun merasa kasihan dengan Jim. Ia pun kemudian memberikan tempo kepada Jim 1 minggu lagi untuk melunasi hutangnya. Atau jika tidak, pihak bank akan menarik aset tanah dan juga rumah satu-satunya. Pada sore harinya, Jim yang bingung mencari uang kemana lagi kemudian mendatangi seorang peternak. Jim berniat menjual sapi-sapinya dengan peternak tersebut. Sang peternak mau membeli sapi Jim namun dengan harga yang sangat murah lantaran terlihat kurus dan kurang perawatan. Mendengar hal itu, Jim pun batal menjual sapi-sapinya karena uang hasil penjualan tersebut masih belum bisa melunasi hutangnya di bank. Karena pusing, semlehoi dan tak karuan, Jim pun kemudian pergi ke bar untuk menenggak segelas amer. Tanpa ia sadari, anak tirinya yang bernama Sarah juga datang di bar tersebut. Sarah ini adalah seorang perwira polisi yang pangkatnya lumayan tinggi dan sudah hidup mandiri. Jim kemudian mengatakan jika saat ini ia tengah dirundung masalah hutang dan sebentar lagi pihak bank akan mengambil aset miliknya. Sarah kemudian ikut simpatis dan menemani ayahnya untuk mabok malam itu. Karena terlalu banyak minum, Jim pun teler sampai-sampai Sarah mengantarkan ayahnya pulang. Di sana Jim dibaringkan di atas sofa dan menyelimuti ayahnya sebelum akhirnya Sarah pun kembali ke rumahnya sendiri. Keesokan paginya, Rosa dan Miguel terlihat berlarian di perbatasan AS Meksiko. Mereka terlihat sangat ketakutan karena dikejar oleh para kartel. Setelah melewati pagar pembatas melalui sebuah celah, aksi mereka diketahui oleh Jim yang saat itu tengah mengendarai truknya. Jim kemudian menelpon pihak perbatasan, namun Rosa memohon untuk tidak melakukan hal itu karena ia sedang dikejar oleh kartel Meksiko. Tak berselang lama, rombongan kartel yang diketuai oleh Mauricio datang dan meminta Jim untuk menyerahkan Rosa dan juga Miguel. Melihat hal itu, Jim pun langsung menolak permintaan tersebut karena saat ini Rosa dan Miguel sudah berada di wilayah Amerika. Para kartel yang geram dengan sok kepahlawanan Jim langsung bertindak dan baku tembak pun terjadi. Karena Jim hanya membawa senjata Kar 98,
Ia pun memutuskan untuk kabur dan membawa Rosa dan juga Miguel. Mauricio yang melihat mereka kabur tak tinggal diam. Ia pun meloncat di mobil dan mencoba menghentikan Jim. Namun Jim yang lebih cerdas berhasil membuat Mauricio nyungsep di atas pasir. Jim pun akhirnya berhasil kabur dan di sana seorang kartel mengatakan jika saudaranya sudah terbunuh atas insiden baku tembak barusan. Mauricio pun sangat geram dan bertekad untuk memburu Jim dan juga membunuhnya. Jim yang berhasil kabur rupanya tak bernasib baik. Atas baku tembak tadi rupanya membuat Rosa saat ini dalam kondisi sekarat. Sebelum meninggal, Rosa menyerahkan tas yang berisikan uang kepada Jim dan memberikan sebuah alamat untuk mengantarkan Miguel ke tempat neneknya yang berada di Chicago. Dan setelah itu Rosa pun meninggal dunia. Di malam harinya para polisi dan pihak medis pun berdatangan. Di sana Sarah juga hadir dan mengatakan kepada ayahnya jika Miguel akan dibawa ke kantor polisi untuk diserahkan kepada neneknya di Chicago. Keesokan paginya Jim yang berada di kantor perbatasan terbangun dari tidurnya. Di sana ia juga melihat mobil kartel datang. Namun Jim yang merasa tak ada urusan tak memperdulikannya. Karena penasaran tentang apa yang sedang dicari para kartel tersebut, Jim pun membuka tas pemberian Rosa. Ia sangat terkejut setelah melihat jutaan dolar berada di tas tersebut. Dan disinilah Jim paham jika uang tersebutlah sumber dari semua masalah ini. Ia pun pergi dan berniat untuk melunasi hutang-hutangnya dengan menggunakan uang tersebut. Namun saat melihat kembali tas tersebut, Jim melihat sebuah darah dan sontak membuat jiwa kemanusiaannya kembali bangkit. Jim pun putar balik dan berniat untuk menyelamatkan Miguel. Sesampainya di kantor perbatasan, seorang petugas mengatakan jika Miguel akan diserahkan kepada keluarganya yang saat ini sudah menunggu di samping kantor. Mengetahui jika petugas tersebut sudah disogok oleh kartel, Jim pun membawa Miguel diam-diam tanpa sepengetahuan petugas. Di lain sisi, Mauricio dan anggotanya yang memantau melihat Jim membawa Miguel pergi. Ia pun berencana akan masuk ke wilayah AS untuk membunuh keduanya. Sesampainya di rumah, Jim pun membawa beberapa pakaian ganti dan juga senjatanya. Dan setelah persiapan dirasa cukup, mereka pun segera pergi ke wilayah Chicago. Di lain sisi, Mauricio dan anak buah kartelnya tengah dalam pemeriksaan petugas sebelum ia memasuki wilayah Amerika. Karena para kartel terkenal kejam dan juga bengis, para polisi tak banyak bertanya dan mereka pun dibiarkan masuk begitu saja. Tujuan Mauricio rupanya adalah rumah Jim itu sendiri. Di dalam rumah tersebut Mauricio melihat data diri, buku rekening dan juga pin marinir yang menandakan jika Jim adalah mantan tentara. Karena Mauricio sudah kesal dengan Jim, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menyiramkan bensin dan juga membakar rumah tersebut. Tujuan selanjutnya para kartel ini adalah seorang hacker yang merupakan anggota mereka di AS. Mauricio memberikan buku rekening milik Jim kepada si hacker untuk mendeteksi kemana Jim pergi. Secara kebetulan Jim yang hendak membeli bahan bakar menggunakan kartu kreditnya untuk bertransaksi. Ia juga pergi ke dalam toko untuk membeli peta dalam rangka menunjuk jalan ke arah Chicago. Karena Jim telah menggunakan kartu kreditnya, otomatis si hacker mengetahui posisi Jim yang baru saja berhenti di sebuah pom bensin. Mendengar hal itu, Mauricio dan anggota kartelnya segera menuju ke sana untuk menangkap Jim. Sesampainya di pom bensin yang dimaksud, Mauricio segera masuk dan memaksa Mbak Kasir untuk membuka CCTV yang menampilkan di mana Jim pergi. Namun karena Mbak Kasir tersebut menolak, Jim pun menembak mati Mbak Kasir saat itu juga. Setelah mengetahui kemana arah Jim pergi, Mauricio segera kembali ke mobil dan menyuruh anak buahnya untuk segera tancap gas. Di tengah perjalanan, mobil Jim diberhentikan oleh Pak Polisi yang bernama Vin. Di sana Jim mengatakan sejujurnya jika ia sedang membawa senjata beserta surat resminya. Namun entah apa yang dimaksud polisi tersebut, ia malah menangkap Jim dan membawanya ke dalam mobil polisi. Jim melihat gelagat Vin yang mencurigakan. Ia seperti tengah menginformasikan kepada seseorang dengan teleponnya. Dan perlu diketahui jika Vin rupanya telah dibayar oleh Mauricio untuk menangkap Jim yang melintasi wilayah tersebut. Vin yang sadar kedoknya terbongkar segera menodongkan pistol ke arah Jim.
Dengan maksud memberikan ancaman, polisi korup tersebut malah dibuat pingsan setelah dihajar oleh seorang mantan marinir. Jim pun membawa Miguel untuk bersembunyi di balik bukit. Dan benar saja, tak lama berselang Mauricio dan anggota kartelnya mendatangi tempat tersebut. Mauricio terlihat menampari Vin dan menanyakan di mana Jim pergi. Namun karena polisi korup ini tadi pingsan, jelas saja ia tak mengetahui kemana Jim pergi. Karena merasa jika polisi tersebut sudah gagal, Mauricio yang kejam pun langsung menembak kepalanya sampai jebol. Sebelum pergi secara tak sengaja, Mauricio menemukan peta milik Jim yang terjatuh. Ia pun mengambilnya sebagai bahan petunjuk mengejar kemana Jim pergi. Film kembali terfokus kepada Jim yang saat itu tengah berada di toko senjata. Karena senjata sebelumnya dirampas oleh polisi, Jim pun kembali membeli Kar 98 sebagai senjata andalannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena perjalanan akan semakin membahayakan, Jim pun memutuskan untuk menginap di sebuah motel bersama dengan Miguel dan anjing kesayangannya. Tepat jam 2 pagi, Jim pun terbangun dari tidurnya. Di sana anjing milik Jim menunjukkan sebuah bahaya. Saat diperiksa, rupanya para kartel telah datang dan berada di ruangan resepsionis. Jim pun segera menelpon polisi dan mengatakan jika di motel tempatnya menginap terjadi sebuah perampokan. Ia juga bergegas membangunkan Miguel dan pergi melewati sebuah jendela menuju ke semak belukar untuk bersembunyi. Di lain sisi, Mauricio dan kartelnya sedang memasuki kamar Jim yang saat itu sudah kosong melompong. Mauricio pun sangat kesal dan meneriaki Jim jika ia pasti akan membunuhnya karena Jim telah membunuh saudaranya. Salah seorang kartel mengatakan jika polisi sebentar lagi akan datang. Mereka pun bergegas pergi ke mobil untuk meninggalkan tempat tersebut. Jim yang mengetahui jika para kartel akan segera pergi ke tempat tersebut, kemudian menyuruh Miguel untuk pergi ke mobil duluan sedangkan ia akan mencari anjingnya yang tadi sempat berlari. Namun sayangnya Jim harus ikhlas setelah melihat kartel tersebut membunuh anjing kesayangannya. Setelah para kartel biadab tersebut pergi, Jim pun membawa anjing kesayangannya dan pada keesokan paginya mereka menguburkan di sebuah tempat. Selepas itu, Miguel mengajak Jim ke sebuah gereja untuk mendoakan mendiang ibunya yang sudah meninggal. Seorang pendeta kemudian mendatangi Jim dan menanyakan apakah Miguel adalah putranya. Jim mengatakan jika ia dipercaya oleh seseorang untuk menjaga Miguel dan mengantarkan kepada keluarganya di Chicago. Bapak pendeta tersebut kemudian menasihati Jim jika ia sudah mendapatkan amanah yang besar dan Jim sendiri harus melaksanakan amanah tersebut. Jim kemudian menelpon Sarah di kantor polisi. Sarah meminta Jim untuk menyerahkan Miguel kepada polisi saja. Namun Jim menolak karena ia sendirilah yang sudah diamanahkan oleh mendiang Rosa untuk menjaga dan membawa Miguel ke tempat keluarganya. Singkat cerita, Jim dan Miguel melanjutkan perjalanan ke wilayah Chicago. Di lain sisi, para kartel tengah galau setelah mereka kehilangan jejak kemana Jim pergi. Namun setelah seorang kartel iseng membuka peta yang sebelumnya mereka temukan, terlihat wilayah Chicago diberi tanda oleh Jim, yang itu artinya Chicago adalah tujuan kemana Jim pergi. Mauricio kemudian menelpon anggota kartelnya yang berada di wilayah Chicago. Ia menyuruh kartel tersebut untuk mencegat Jim yang hendak melintasi wilayah itu. Di malam harinya, Jim dan Miguel kembali beristirahat di bawah sebuah jembatan. Mereka menyalakan api untuk menghangatkan tubuh. Namun karena kurang besar api yang mereka buat, Jim kemudian membakar selembar demi selembar uang bersama dengan Miguel. Keesokan paginya, Jim dan Miguel kembali melanjutkan perjalanan dan telah sampai di wilayah Chicago. Jim yang sebagai mantan tentara tentu memiliki insting yang luar biasa. Ia melihat beberapa orang kartel yang tengah mengawasinya. Jim kemudian memutuskan untuk memilih jalan alternatif yang menuju ke arah pedesaan. Namun pada akhirnya para kartel yang sudah tahu tipuan tersebut berhasil mengejarnya. Di sebuah persimpangan, hampir saja mobil mereka beradu banteng. Namun Jim berhasil mengerem dan para kartel tersebut terprosok ke semak-semak. Jim kemudian kembali putar arah dan para kartel tersebut semakin marah dengan apa yang telah dilakukan Jim. Saat memasuki jalan yang berdulus, Jim memutuskan untuk berhenti. Ia pun menyiapkan senjata Kar 98 andalannya untuk mengincar kartel yang sedang mengejarnya. Setelah mobil tersebut terguling hebat, ketiga orang yang tersisa segera turun dan langsung menyerang mereka.
Jim kemudian berinisiatif untuk membawa Miguel ke sebuah gudang penyimpanan pakan ternak. Di sana Jim kembali membidik satu kartel yang dengan santainya berjalan menuju ke gudang tersebut. Kini tinggal Marusio dan satu rekannya yang masih hidup dan terus menembaki Jim. Di sana Jim merencanakan sesuatu. Ia kemudian meminta Miguel yang berada di dalam untuk menembak ke sembarang arah sebagai pengalihan, sedangkan ia akan pergi ke belakang untuk menghabisi kartel. Dengan strategi tersebut, satu orang kartel kembali dilumpuhkan. Namun sayangnya Miguel yang hanya seorang bocah berhasil ditangkap oleh Marusio. Dengan terpaksa Jim meletakkan senjatanya ke lantai, sedangkan Marusio memaksa Miguel untuk menembak Jim. Dengan cerdiknya Miguel berhasil melepaskan magazin senjata. Namun Marusio juga dengan sigap menembakkan satu tembakan yang mengenai bagian perut Jim. Namun Marusio juga dengan sigap menembakkan satu peluru yang mengenai bagian perut Jim. Terjadi pertarungan yang hebat dan kemudian dimenangkan oleh Jim, sang mantan marinir yang gagah perkasa. Di sana sebenarnya Miguel hendak menembak Marusio sebagai balas dendam atas kematian sang ibu. Namun Jim melarangnya dan merebut senjata tersebut lalu menembak Marusio tepat di perutnya. Sebelum pergi, Jim kemudian memberikan pilihan kepada Marusio, lebih baik mati di tanganku sebagai pecundang atau mati bunuh diri sebagai seorang kartel. Marusio yang sudah tahu jika dirinya akan mati karena kehabisan darah, memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Singkat cerita, Jim dan Miguel telah sampai di alamat yang diberikan oleh Rosa. Di sana Jim menyuruh untuk mengetuk pintu rumah tersebut. Setelah diketuk, terlihat nenek dan bibi Miguel langsung memeluknya yang sudah sangat khawatir dengan keselamatannya. Miguel kemudian mengatakan jika ia diselamatkan oleh seorang pria yang sangat baik hati. Namun saat ia berbalik arah, Jim yang tadi mengantarnya telah menghilang entah kemana. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Najwa undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.